Pertama saya ucapkan kepada rekan-rekan yang sudah hadir, ya walaupun ada beberapa yang nggak bisa hadir karena memang keperluan pribadi, tapi tidak mengurangi semangat kita. Kita hadir di sini untuk menyatukan visi karena kita sudah hampir 2 tahun vakum di paguyuban Pawarsen ini. Mudah-mudahan tahun besok kita bisa awali dengan bersilaturahmi seperti biasa, dan mudah-mudahan para anggota tetap diberikan kesehatan, keselamatan, dan kelonggaran rezeki, sehingga kita selalu bisa bersilaturahmi dalam keadaan yang sesuai yang kita inginkan. Dan yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada tuan rumah Mbah Nadir yang sudah berkenan dan mengusulkan menjadi tempat silaturahmi. Mudah-mudahan dengan apa yang dihidangkan ini menjadi barokah bagi keluarga Pak Nadir semuanya. Mungkin saya akan langsung pada pokok permasalahannya aja. Di sini sebenarnya nggak ada masalah, tapi kalau saya lihat dari perkembangan Pawarsen sudah makin besar, dan saya rasa kita harus siap dengan perubahan yang dulu kita mungkin hanya beberapa, sekarang sudah besar, meliputi lah beberapa daerah. Kita diperlukan sekarang ini paling nggak figur yang bisa kreatif, dari ketuanya sampai ke, kalau admin sudah cukup sangat baik lah, adminnya sudah sangat familiar, sudah cekatan lah dalam apa namanya itu, setiap ada informasi selalu. Saya terima kasih, cuman ini nggak hadir, mudah-mudahan beliau-beliau ini selalu dalam keadaan sehat walafiat. Saya di sini sebenarnya kepengen tadinya kalau komplit ini saya pengen panjang lebar, karena apa? Tantangan kita ke depan tuh makin luas. Bukan hanya tentang Pawarsen, tapi saya kepengen kita tuh sebagai wadah kayak di tempat-tempat lain dong, istilah pada informasi untuk kemajuan daerah kita. Kalau hanya sementara emang kita kan terlalu dekat ini di daerah juga kayaknya nggak mau tahu tentang kita. Padahal kita sementara ini sering gitu loh mengajukan diri, ini loh kita, tapi selalu kayaknya terpinggirkan. Nah, mungkin ya kadang-kadang memang ada benturan ya dengan teman-teman di antara kita tuh, banyak kritik, mungkin itu yang kadang kurang diterima di daerah itu. Ya mungkin itu dari saya, mudah-mudahan Mbak Nadir silakan. Kalau ada tambahan atau Pak Narto, Yanto silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Coba Mbak Nadir gimana nih? Karena ke depan yang jelas tantangan makin besar. Silakan kalau ada usulan seperti apa untuk kita ke depannya lah. Jadi yang lain dulu kan. Jadi nanti Silakan. untuk bahasan Yang Pak Ketua bicarakan ya agar lebih maju selangkah demi selangkah gitu. Karena memang tantangan ke depan makin berat, makin saingan mungkin ada lah, dalam arti saingan kita hal-hal yang positif gitu. Artinya kita gimana untuk mengembangkan desa kita, pada umumnya juga wilayah kecamatan Kebasen, agar senantiasa bisa memberdayakan juga masyarakat yang ada di Kebasen, sementara kita sendiri yang ada di perantauan-perantauan semua juga mempunyai wawasan, mindset, pola pikir yang lebih luas lagi, sehingga kita bisa di sini bisa berhasil, bisa buat modal untuk membimbing, menuntun saudara-saudara kita yang mungkin di kampung masih banyak kekurangan, mungkin entah dari pola pikir atau apa, kita bisa saling berbagi ilmu, sharing gitu kan. Ya untuk mengenai perkembangan, saya rasa kembali lagi mungkin kita flashback ke belakang. Kalau saya lihat kan, jadi selama ini dari desa kurang proaktif lah kayaknya terhadap kita. Sebenarnya ini wadah yang sebenarnya punya kekuatan, mempunyai power. Kenapa mempunyai kekuatan? Karena kita di sini justru pengalaman lebih luas. Dalam arti masing-masing yang pada di perantauan itu kan setiap harinya bisa ngeliat keadaan di lingkungan orang, di apa, itu sebenarnya bisa kita terapkan di lingkungan kita sendiri, di kampung gitu. Bisa kita contoh, amati, bisa kita tiru kan, seperti itu. Ya selama ini kan justru kalau saya lihat juga dari pihak yang di kampung seolah-olah selalunya mengandalkan Pawarsen kayak gitu. Jadi seperti itu. Jadi seolah-olah kita maunya diberi tanpa harus ada
cash by cash, timbal balik gitu. Dalam artian ya harusnya kan ada cash by cash, dalam arti ya seperti itu, ada timbal balik. Di sini kita istilahnya nyari buat ituan, di lingkungan juga ayo digerakin yang di lingkungan, kan harusnya seperti itu. Jadi bisa sama-sama berjalan semua. Kita biarinlah paribasanya aprak-aprakan di sini begini, tapi kan tujuannya bukan buat diri kita sendiri, buat saudara-saudara kita juga yang di kampung, kan seperti itu. Maka dari itu untuk kedepannya ya mungkin bisa dipilah-pilih mana yang sifatnya kayaknya wah ini bentar-bentar kok ngandelin Pawarsen, bentar-bentar ngandelin Pawarsen. Lah kenapa kita sementara kan punya power juga, punya kekuatan sebenarnya. Kita sekolah ada yang di Kalisalak, ada yang di Sampang. Ya itu kan otomatis ada teman-teman kita yang warga Pawarsen juga, kecamatan Pepasen. Ya apa salahnya kalau kita untuk ke depan mungkin dalam bentuk baksos atau mungkin ada bencana atau musibah apa, ya kita dialokasikan ke luar dulu dengan catatan yang seperti itu, mungkin melalui referensi teman kita yang mungkin kita punya teman di Kalisalak atau di sana, mungkin dengan seperti itu kita bina juga, kita kasih wawasan ini loh visi misi Pawarsen seperti ini. Jadi bukan semata-mata untuk warga Pepasen doang, tapi dalam arti kita sekecamatan Pepasen. Lah dengan seperti itu kita otomatis punya link, punya channel di setiap desa kayak gitulah. Dari situ entah itu 3 bulan sekali atau mungkin pas ada salah satu pengurus yang pulang, itu kan bisa buat masukan atau berbagi sharing kayak gitulah. Nanti masukan apa kendala yang di masing-masing desa itu kita tampung, ntar kita bisa kita solir apa yang sekiranya mendesak, yang semampu kita juga. Dalam arti mendesak juga kita kan harus lihat kemampuan kita juga, tanpa harus kita memaksakan diri lah. Langsung aja ini ya, sedikit tambahan dari saya. Syukur alhamdulillah teman-teman udah pada mau hadir datang silaturahmi ke tempat saya ini, dan mohon maaf hidangan-hidangan yang ala kadarnya ini semua jadi ada sumbangan juga, ini semua dari kas Pawarsen juga semuanya ini alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, monggo. Sehat. Alhamdulillah. Sehat Ki? Alhamdulillah sehat. Nah, ini saya mau menambahkan untuk paguyuban kita ke depan, cita-citanya untuk kemana atau untuk apa gitu ibaratnya. Nah ini sepengalaman saya gitu ya. Satu, kita itu mau menuju kemana ini, mau diarahkan kemana paguyuban kita ini, mau memihak atau tujuannya mau kemana, ke masyarakat khususnya yang di kampung sana atau untuk istilahnya cara itunya membantu kesejahteraan anggota Pawarsen sendiri. Itu harus ada dibedakan antara masyarakat umum duluan atau mensejahterakan anggota dulu. Nah ini yang belum, makanya tadi kita bilang itu harus ada pemikiran yang cemerlang dan harus ada gebrakan kita sendiri dari pengurus. Nah untuk selanjutnya, untuk mendekati semua itu harus kita, salah satu pengurus itu siapa yang sempat nantinya gitu, ada yang Merangkul. survei di kampung sana, oh ini paguyuban kita ini mau diarahkan ke sini, misalnya di sana ada paguyuban atau seni kebudayaan apa, kerawitan apa yang kita mau dukung atas nama Pawarsen. Di samping di situ ada anggota Pawarsen begitu, itu satu dalam bentuk kebudayaan. Nah, keduanya kita harus merangkul ibaratnya jajaran pemerintahan setempat dulu. Harus ada yang ikut
ke dalam Pawarsen untuk Pawarsen ini. untuk menggerakkan semua Mengayomi lah. itu, yaitu salah satunya yaitu dari pihak pengurus ada yang survei, ada yang mendekati ke pihak perangkat desa atau perangkat Kecamatan. kecamatan gitu, supaya kita kegiatannya emang positif untuk mendukung apa nih yang butuh didukung kita. Itu tujuan kedua kita ya. Nah, terus itu sistem kebudayaan. Keduanya, kita mau ngasih sumbangan bentuk apa nih yang buat kemaslahatan di kampung kita sono. Kalau di Seruling Mas dulu kita itu setiap tahun itu ada sumbangan sembako khusus buat RT warga RT itu, berbentuk sumbangan sembako lah pokoknya, ada Indomie, ada macam-macam, pokoknya makanan-makanan itu yang instan yang bisa langsung dikonsumsi. Itu setiap tahun itu pasti ada 3 box mobil atau 2 box mobil khusus dianterin ke situ, ke tempat yang membutuhkan, yaitu lingkungan desa kita itu yang membutuhkan ya, misalnya grumbul tertinggal atau yang membutuhkan apa ini itu. Nah, itu tujuan kedua. Tapi yang saya maksudkan di sini untuk kesejahteraan anggota dulu. Iya, betul. Itu maksud saya itu dulu. Kita pikirkan bersama bagaimana langkah selanjutnya untuk mensejahterakan luang lingkup anggota dulu, anggota Pawarsen. Entah itu nanti di bidang apa itu harus kita dukung dulu dari Pawarsen sendiri. Gitu. Misalnya mau usaha apa yang sifatnya umum, yang bisa merekrut tenaga kerja dari kampung sana atau dari sini, tapi atas nama anggota Pawarsen, dan Pawarsen membantu kegiatan itu yang buat kemaslahatan anggota dulu, kesejahteraan anggota, dan bisa menarik tenaga kerja untuk di kampung ibu-ibu atau janda-janda atau anak yatim piatu bisa direkrut ke situ. Jadi kita ada manfaatnya positif yang kira-kira emang harus kayak gitu. Di Al-Qur'an juga ditugaskan kayak gitu. Jadi kita paguyuban kita itu ada tujuannya ke sana, walaupun sementara ini sudah ada tujuan ke sana cuma sebagian kecil. Membantu anak yatim piatu ini itu janda-janda itu sudah rutin kita setiap tahun. Itu sudah rutin alhamdulillah, dan semakin kesini semakin meningkat. Nah, untuk itu, untuk kesejahteraan anggota Pawarsen dulu itu kita pikirkan bersama. Nanti kalau pas pertemuan Pawarsen mau diadakan lagi, itu kita utarakan di situ. Untuk sementara kita cukupkan di sini, nanti bisa mulai karena azan berkumandang.